Halo guys, kembali lagi di channel Zambroni, channel yang membahas tentang dunia tanaman hias. Kali ini saya akan sharing tentang apa? Yaitu apa sih penyebab tanaman kita yang di rumah tiba-tiba layu mendadak, dan bagaimana pula cara penanganannya. Nah, jangan kemana-mana ya guys, tetap stay tune. Jadi begini guys, banyak faktor yang menyebabkan tanaman kita yang di rumah, baik itu di pot ataupun di lahan, yang tiba-tiba layu mendadak. Tidak ada angin, tidak ada hujan, kok tiba-tiba layu mendadak. Nah, kita jadi bingung deh. Nah, ini dia faktor-faktor penyebabnya. Penyebab yang pertama adalah karena kekurangan air. Jadi begini ceritanya, ini saya share pengalaman saya ketika tanaman petunia saya taruh di lahan depan. Tanaman petunia saya ini saya tanam di pot, kemudian taruh di luar rumah. Saya lupa, saya berangkat kerja. Setelah sore saya pulang, ternyata tanaman petunia saya tiba-tiba layu semua. Nah, kenapa ya? Saya bingung. Ternyata saya lupa sebelum saya berangkat kerja itu tidak saya siram. Kemudian saya taruh di luar rumah dalam keadaan itu musim kemarau. Nah, otomatis tanaman saya ini sore menjadi layu karena kekurangan air. Solusinya adalah tanaman petunia saya ini saya masukkan lagi ke dalam teras rumah atau di tempat yang teduh. Kemudian saya siram sampai airnya keluar dari drainase bawahnya. Sekitar 5 atau 6 jam kemudian tanaman petunia saya ini kembali segar. Jadi begitu ya guys, tanaman yang kita tanam di rumah jangan sampai kekurangan air, apalagi untuk tanaman yang di pot. Karena tanaman yang di pot itu beda dengan penanaman tanaman yang di lahan. Itu dalam 1 minggu tidak kita siram pun itu tidak akan jadi masalah, apalagi seperti tanaman yang besar atau mempunyai akar yang tunggang seperti tanaman mangga, jambu dan lain sebagainya yang ditanam di lahan langsung. Tanpa kita siram pun dalam waktu 1 minggu dia akan tetap bisa bertahan hidup, karena tanaman tersebut bisa mencari zat mineral langsung ke dalam tanah. Beda dengan tanaman yang kita tanam di dalam pot, kemudian kita taruh di bawah sinar matahari, dan dalam waktu sekitar 3 hari kita tidak siram, ada kemungkinan tanaman kita akan layu. Jadi minimal 3 hari sekali tanaman yang ditanam di dalam pot harus kita siram. Jadi begitu ya guys, jangan lupa. Lalu faktor yang kedua penyebab dari tanaman kita layu mendadak yang kita tanam di rumah adalah karena terlalu panas. Terlalu panas karena apa? Ya, karena sinar matahari yang menyinari tanaman kita terlalu lama, jadi tanaman kita tiba-tiba layu mendadak. Yang kedua ini hampir sama dengan penyebab yang pertama, yaitu kekurangan air. Bedanya untuk yang panas ini, kita harus bisa membedakan mana ini tanaman jenis tanaman indoor kah atau tanaman outdoor kah. Nah, jangan sampai tanaman indoor seperti tanaman misalkan lili Paris itu pernah saya taruh diletakkan di teras rumah dan terkena sinar matahari langsung seharian itu langsung layu, padahal itu paginya udah saya siram. Nah, jadi kita harus bisa membedakan ya, mana tanaman indoor dan tanaman outdoor. Itu jangan sampai kita salah peletakannya. Jadi gitu ya guys. Lalu untuk faktor yang ketiga adalah penyebab tanaman yang tiba-tiba layu mendadak itu adalah kekurangan nutrisi. Dimana sih kok bisa terjadi? Jadi tanaman yang kekurangan nutrisi itu layunya beda antara dengan tanaman yang tadi saya sebutkan dua di atas ya, yaitu kekurangan air dan terlalu panas. Untuk tanaman yang kekurangan nutrisi itu biasanya itu tanamannya itu layunya itu tidak segar, jadi tidak layu banget dan juga tidak segar, tidak kaku gitu seperti tanaman-tanaman yang subur pada umumnya.
Kalau kita benar-benar jeli dan selalu memperhatikan dengan tanaman kita, pasti tahu tanaman kita ini tiba-tiba kok agak layu, padahal udah kita sering siram dan juga kita tahu peletakannya yang pas. Nah, kita harus tahu itu ciri-ciri tanaman yang kekurangan nutrisi. Selain yang agak layu ini juga bisa dilihat dari unsur dari fisiknya, misalkan daunnya mungkin agak terlalu kusam warnanya, hijaunya juga agak pucat, itu ada kemungkinan kekurangan nutrisi. Nah, caranya bagaimana? Kita bisa menyiramnya dengan larutan pupuk NPK cair dikocorkan atau dengan pupuk organik yang bisa kita siramkan pada tanaman yang kekurangan nutrisi tersebut. Cara pembuatan pupuk nutrisi organik itu udah ada di video saya yang lain, dan cara pembuatan pupuk kocor dari NPK 16-16-16 bisa teman-teman lihat juga di video saya yang lain. Oke guys, jadi itu faktor yang ketiga. Faktor selanjutnya apa? Yaitu yang keempat adalah faktor dari layu bakteri. Layu bakteri ini ciri-ciri bagaimana sih? Yaitu tanaman tiba-tiba benar-benar layu seperti kekurangan air dan kepanasan. Tapi kita bingung ya. Kita tiap hari udah sering menyiramnya, peletakannya pas, nutrisi juga udah kita siram dengan pupuk seminggu sekali sesuai apa yang saya berikan di video-video saya yang lain. Tapi tanaman kita ini tiba-tiba tetap layu. Nah, kita bisa mengeceknya dengan cara mencongkel atau membuka tanaman yang ada di pot kita. Kita buka pelan-pelan atau kita tarik dari dalam tanah secara pelan-pelan. Kemudian kita lihat akarnya. Kalau akarnya itu berlendir dan mengeluarkan bau yang tidak sedap, nah itu ada kemungkinan itu karena layu bakteri. Itu bisa disebabkan karena media tanam kita terlalu padat, terlalu keseringan terkena air hujan atau kita siram. Kemudian si media tanah ini karena terlalu padat, tidak gembur, maka tidak bisa mengeluarkan air secara cepat. Nah, genangan air ini yang bisa menyebabkan tanaman kita mengalami layu bakteri. Ciri-cirinya tadi udah saya sebutkan ya. Akarnya mengalami berlendir dan mengeluarkan bau yang kurang sedap. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Yaitu pertama kali kita cuci akarnya, kemudian kita rendam dalam larutan bakterisida atau bakterisidanya, juga bisa pakai merek apa aja. Kita rendam kira-kira 5-15 menit dari larutan bakterisida dan kita tanam kembali di pot yang kita inginkan. Oke guys, itu ya. Terus penyebab yang terakhir adalah karena jamur fusarium. Nah, untuk penyebab yang terakhir ini itu tidak ada obat pertanian apapun yang bisa menyembuhkan dari penyakit jamur fusarium ini. Padahal kita udah dari 1 sampai 4 ini udah kita lakukan semua, tanaman ini tetap layu. Nah, itu berarti ada kemungkinan dari kena jamur fusarium sp. Yang ada hanya kita bisa mencegahnya. Pencegahannya ini bisa dari media tanam yang gembur, yaitu bisa dari campuran sekam bakar, dari pupuk kandang dan kompos. Dari media tanam yang gembur ini, apabila kita siram itu airnya cepat sekali turun dari drainase lubang bawah pot itu. Nah, itu adalah cara mengatasi tanaman terbebas dari serangan fusarium sp. Kita juga bisa melakukan pencegahan dari serangan jamur fusarium ini dengan cara pemberian trichoderma. Apa itu trichoderma dan bagaimana cara pemberiannya udah ada di video saya yang lainnya ya. Teman-teman bisa cek video tersebut. Jadi itu ya, ada 5 penyebab tanaman kita yang tiba-tiba layu mendadak, dan itu juga solusi-solusinya udah saya berikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Oke. Kalau mau subscribe channel saya, tekan tombol sebelah kanan saya. Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain, ada di sebelah kiri saya. Tonton ya, jangan lupa guys.